Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oke, untuk memulai pelajaran kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Baik. Nah, untuk mengawali pelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Apri, hadir. Azil, hadir. Rina, hadir. Zara, hadir. Jadi hadir semua ya. Oke. Untuk mengawali materi, Ibu tanya dulu ya, apakah dari kalian ada yang sudah tahu apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Oke Rina, bagus. Kita belajar tentang makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu minta kalian buat mengamati benda-benda di sekitar kalian. Apa aja yang kalian lihat? Iya, ada kursi, bagus. Tas, iya, bagus. Apa lagi? Burung, iya. Terus ada pohon, iya. Nah, Ibu sekarang tanya ya. Tas, apakah benda hidup atau benda tak hidup? Tak hidup, pinter. Kursi, benda hidup apa tak hidup? Tak hidup, ya. Burung, benda hidup atau benda tak hidup? Ya, burung adalah benda hidup. Nah, sekarang kita bisa membedakan benda yang hidup dan benda yang tak hidup. Benda hidup disebut juga dengan komponen biotik, sedangkan yang tak hidup disebut dengan abiotik. Nah, sekarang Ibu tanya, pohon hidup atau enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena tidak bergerak. Nah, apakah benar pohon tidak bergerak? Nah, sekarang kita cari tahu ya, apakah tumbuhan benar-benar tidak bergerak atau dia bergerak? Nah, kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup. Ibu ada dua contoh, ada burung dan ada motor. Ibu tanya ya, apakah burung dapat bernapas? Ya, burung bernapas. Apakah motor bernapas? Tidak, motor tidak bernapas. Apakah burung memerlukan nutrisi? Ya, burung memerlukan nutrisi. Apakah motor memerlukan nutrisi? Tidak, dia tidak butuh nutrisi. Apakah burung dia bergerak? Ya, burung itu bergerak. Apakah motor itu dapat bergerak? Dapat, dia kalau kita pakai itu ya bergerak namanya. Lanjut ya. Apakah burung dapat tumbuh dan berkembang? Dapat, burung itu dapat tumbuh dan juga dapat berkembang. Apakah motor dapat tumbuh dan berkembang? Tidak, motor tidak tumbuh dan tidak berkembang juga. Apakah burung mengeluarkan zat sisa? Ya, burung mengeluarkan zat sisa. Apakah motor mengeluarkan zat sisa? Ya, seperti asap itu ya. Asap itu karena dia sisa pembakaran. Apakah burung dia dapat beradaptasi? Ya, burung dapat beradaptasi. Apakah motor dapat beradaptasi? Tidak, dia tidak dapat beradaptasi.
Apakah burung dapat berkembang biak? Ya, dia berkembang biak. Apakah motor dapat berkembang biak? Tidak, motor tidak berkembang biak. Apakah burung peka terhadap rangsangan? Ya, burung itu peka terhadap rangsangan. Apakah motor peka terhadap rangsangan? Tidak, motor tidak peka terhadap rangsangan. Jadi, dapat disimpulkan yang dimaksud makhluk hidup itu harus memenuhi 8 ciri-ciri. Jadi kita dapat menentukan apakah itu makhluk hidup atau bukan, itu harus memenuhi 8 ciri-ciri makhluk hidup. Pertama, dia dapat berkembang biak. Kedua, bernapas, kemudian bergerak, kemudian tumbuh dan berkembang, kemudian bergerak, peka terhadap rangsang, mengeluarkan sistem ekskresi atau zat sisa, dan juga dapat beradaptasi. Apabila sudah memenuhi 8 ciri-ciri ini, maka bisa disebut itu makhluk hidup. Baik, kita bahas satu persatu ya. Ciri pertama itu ada bernapas. Apa itu bernapas? Bernapas adalah pengambilan O2 atau oksigen dan pengeluaran CO2 atau karbon dioksida dan juga uap air. Manusia bernapas memakai paru-paru. Cacing bernapas memakai seluruh permukaan kulitnya. Makanya dari itu cacing harus tetap terlihat basah ya. Kemudian ada burung. Burung bernapas memakai paru-paru dan terbang, dia akan bernapas memakai pundi-pundi udara. Kemudian ada lagi kayak belalang. Belalang bernapas memakai trakea. Nah, jadi beda-beda ya alat pernapasannya. Selanjutnya, ciri yang kedua itu ada bergerak. Bergerak itu tidak selalu berpindah tempat. Contohnya ibu. Nah, tangan ibu tidak berpindah tempat kan, tetapi dapat dikatakan bergerak juga. Alat gerak manusia itu ada tangan, ada kaki, kemudian ada juga yang disebut bergerak aktif dan juga bergerak pasif. Bergerak aktif seperti manusia, sedangkan bergerak pasif itu ada pohon. Nah, terjawab kan? Tadi ada yang bilang pohon tidak bergerak. Pohon itu bergerak, tetapi bergerak secara pasif. Ciri yang ketiga itu memerlukan nutrisi. Manusia memerlukan nutrisi dengan cara makan dan juga minum. Hewan pun juga begitu, seperti kambing, dia makan. Makan apa kambing? Makan rumput. Nah, berdasarkan klasifikasinya, makhluk hidup itu dibagi menjadi 3, yaitu ada karnivora, ada herbivora, dan juga ada omnivora. Kita bahas satu-satu ya. Karnivora. Karnivora adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan seperti kambing, sapi, dan juga jerapah, itu kan makan tumbuh-tumbuhan. Herbivore itu hewan yang memakan daging. Seperti apa? Harimau, terus singa, apa lagi? Kucing. Kucing itu pemakan daging ya. Dan omnivore. Omnivore itu pemakan segalanya seperti kita manusia ya. Nah, selanjutnya ciri yang keempat itu dapat berkembang biak.
Berkembang biak manusia itu dapat berupa melahirkan. Makhluk hidup dapat berkembang biak dengan 3. Kalau itu kalau hewan itu ada 3 ya cara perkembangbiakannya. Ada secara ovipar, ada vivipar, dan ovovivipar. Ciri yang kelima itu dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh seperti umur kita bertambah, itu namanya tumbuh ya. Sedangkan berkembang itu kayak perempuan itu menstruasi, kalau laki-laki itu mimpi basah, itu berkembang ya. Nah, selanjutnya ciri yang keenam, dia dapat beradaptasi. Beradaptasi itu namanya dia menyesuaikan di lingkungannya. Seperti bunglon yang berubah warna, kemudian cicak memutuskan ekornya. Nah, kemudian yang ketujuh itu peka terhadap rangsangan. Seperti kita ya, kalau terkena sinar matahari pasti langsung menutup mata ya. Nah, itu disebut dengan peka terhadap rangsangan. Kemudian yang terakhir itu mengeluarkan zat sisa atau disebut dengan ekskresi. Apa aja yang dikeluarkan zat sisa oleh manusia? Itu ada 4 ya. Ada keringat, ada empedu, kemudian ada karbon dioksida, dan satu lagi dia akan mengeluarkan urin juga. Itu zat-zat sisa yang dikeluarkan oleh manusia. Setiap makhluk hidup pasti mengeluarkan zat sisa karena dia makan ya. Nah, sekarang anak-anak ibu jadi paham ya ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, sekarang sudah tahu ya ciri-ciri dari makhluk hidup. Untuk lebih pemahaman lebih mendalam lagi, ibu akan mengasih tugas ke kalian. Ibu akan membagikan kertas ini, jawab langsung di kertas ya. Dengan syarat kalian tidak boleh lihat teman, tidak boleh lihat buku, dan satu lagi tidak boleh ribut. Ibu bagikan ya. Oke, udah ya, silakan dikerjakan dalam waktu 20 menit. Ibu tunggu ya. Nah, sudah selesai semuanya. Alhamdulillah, kita udah selesai ya materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Untuk mengakhiri pelajaran, ibu minta maaf apabila ada kata dan kesalahan dalam penyampaian materi. Untuk itu, marilah kita mengucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.